kamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarnya, berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsunglah penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya Dia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengumpamakan dirinya dengan biji gandum. Siapa yang tidak pernah melihat biji gandum? Banyak orang, mungkin yang NTT, sana NTB, sudah biasa. Biji gandum itu bisa saja tumbuh di kita sendiri, di daerah kita, yaitu seumpama benih-benih yang kecil-kecil itu, padi, kacang, itu satu biji saja. Mirip gandum itu juga satu biji. Tetapi bila jatuh dan tumbuh, nah inilah mulainya saat keselamatan itu. Jatuh kelihatannya memang mati, tapi tumbuh
dan berbuah banyak. Seperti padi juga begitu, kecil, jatuh, lalu tumbuh. Dari benih padi itu tumbuh. Bisa macam-macam buahnya. Kacang juga begitu. Jatuh lalu kelihatannya busuk, gosok. Tetapi ini tumbuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seperti itulah kalau kita berani seperti Yesus. Yang Yesus di mana dia berani mengorbankan nyawanya untuk kita. Minggu depan adalah Minggu Palma. Kita merayakan Yesus yang diarak ke Yerusalem. Untuk apa diarak ke Yerusalem? Itu adalah perlambang bahwa Yesus memasuki kesengsaraannya. Dan itu adalah mulai jatuh dan tumbuh di sana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memang jatuh pengalaman yang pahit bagi kita. Jatuh banyak orang yang tidak suka. Banyak orang yang mengabaikan hal ini. Halah, gak apa-apa, halah, halah. Tetapi kalau diteliti kita amati sungguh-sungguh, jatuh merupakan bekal untuk kehidupan kekal. Karena dengan demikian dia kuat kembali, punya anggota banyak, punya kekuatan lebih banyak lagi. Lalu punya kebanggaan tersendiri karena banyak orang yang menjadi asuhannya. Kalau itu bos, kita menjadi gembalaannya. Kalau itu gembala, domba-dombanya. Hanya meskipun dari satu biji, tapi bisa menimbulkan semacam itu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pengalaman-pengalaman pahit, jatuh, dan sebagainya, itu adalah pengalaman-pengalaman hidup Anda masing-masing. Jangan takut untuk jatuh. Jatuh tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah bangun. Kalau jatuh lalu delosor, meneng, ya tidak ada gunanya. Maka jatuh harus pelan-pelan, bangun, tegak. Kemudian mulainya karya-karya kita. Saya kira Bapak Ibu sekalian semuanya mempunyai pengalaman jatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah Yesus. Yesus yang berani jatuh untuk kita semua. Yesus yang berani menderita sengsara. Maka dia dibangkitkan oleh Allah. Jatuh ini adalah kesengsaraan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi kita tidak perlu takut, tidak perlu malu, tidak perlu malu dengan teman-teman yang lain, diguyu-guyu, dicaci maki, ditepuk tangani, wah koyok opo, koyok yo dan seterusnya. Pengalaman-pengalaman jatuh sungguh hidup di tengah-tengah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus berani mendobrak pengalaman-pengalaman jatuh ini lalu diubah menjadi pengalaman-pengalaman kuat. Pengalaman-pengalaman kuat, dan ini ditentukan oleh diri kita masing-masing. Dan jangan lupa Tuhan selalu menaungi diri kita. Kalau kita berani jatuh dan berani bangun, itu pasti kuat karena Tuhan sendiri yang memenuhi kita, mengayomi kita sendiri.
Dari bacaan pertama tadi nampak bahwa Allah benar-benar ingin merubah perjanjian ini. Perjanjian tidak hanya lama. Kalau perjanjian lama, Tuhan bersabda dan tidak ada apa-apa. Tuhan bersabda tidak dilalui oleh nabi-nabi dengan suaranya nabi-nabi. Tidak. Ini dirubah, dibongkar. Tuhan memakai perjanjian ditulis di hati kita tanpa nabi, tanpa ini. Itulah perjanjian baru. Roh Kudus menaungi kita, menulis hal-hal yang indah di dalam hati Bapak Ibu. Sekarang tinggal kita sendiri yang mengungkap apa yang ada dalam hati kita. Maka hati kita harus jujur, hati kita harus tegar, harus berani. Kalau tidak berani, tidak tegar, tidak jujur, ya inilah sudah ditulis macam-macam oleh Allah, tapi tetap saja ngelender, ngombloi, alah gak karu-karuan. Harus tegas, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita sudah diayomi oleh Allah, sudah ditulis di dalam hati kita masing-masing. Itu dalam bacaan pertama tadi. Maka yang penting adalah kita menjadi jujur, kita bersih, kita diperbaharui oleh Allah. Nanti akan ada pesta perkawinan dari orang-orang Bapak Ibu sekalian. Apa yang menyebabkan mereka bertahan sampai hari ini? Apakah hanya kecantikan, kegagahan, maco, harta benda? Kalau itu semua hilang. Hilang. Karena mereka mempunyai kejujuran. Mereka mempunyai kejujuran, pede dalam hidupnya. Masih tidak punya apa-apa, semangat, terus menggalang. Gaji cuma sedikit, tidak apa-apa, terus semangat. Anak-anak diajar semacam ini. Suami, istri diajari semacam itu. Agar terus berkembang, terus berkembang. Tidak hanya nyadong dawuh, nyadong duit, nyadong apa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini serius untuk kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak bisa hanya mengandalkan ya Allah ada, Allah tetap Allah mematerai hukum-hukumnya di dalam hati kita, bersabda melalui hati kita. Maka hati nurani ini perlu kita dengarkan. Nah, bagaimana orang mendengarkan hati nurani tetapi hatinya busuk, hatinya tidak jujur, hatinya gak karu-karuan? Tidak bisa. Harus dengan kejujuran, dengan kebersihan. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih bertahan sampai hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus meneladan bapak-bapak, ibu-ibu yang merayakan perkawinan. Kita tidak boleh macam-macam. Hanya satu lurus, satu istri, satu suami. Apapun yang terjadi. Meskipun dikepui suami, dikepui istri, tetap saja kamu istriku, saya suamimu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mana anak-anak kita? Ini anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, itu harus tekad kita, komitmen kita kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa saya dan dia kau satukan ya Allah. Apa yang kau satukan, apa yang disatukan oleh Allah, tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh diceraikan manusia. Yang membuat cerai manusia, hanya manusia itu sendiri. Allah tidak pernah membuat perceraian. Hanya manusia karena nafsu, karena problem-problemnya dibuat-buat sendiri, karena menang-menangan sendiri, karena suara dari kanan kirinya didengarkan. Tidak usah didengarkan.
Keputusan ada pada kita, saya dan suami saya dan istri saya. Bapak Ibu, saudara-saudara, itu perkawinan. Oleh karena itu, marilah kita kembali bahwa biji gandum yang jatuh ke tanah, biji kacang, biji padi, apa saja biji-bijian, harus jatuh, harus mati demi keselamatan jiwa banyak orang, demi keselamatan jiwa anak, istri, suami, dan saudara-saudara saya. Tuhan memberkati kita. Amin.